Break kali ini tentang My Melody ya Sobat Valda. Jadi My Melody masih berteman sama Kuromi seperti yang video sebelumnya. Kita habiskan dulu yang lama setelah dibuat short. Saya buat video panjangnya. Untuk kali ini video agak panjang kita buatkan step by stepnya. Jangan lupa disimak ya teman-teman, tonton sampai habis, tidak ada yang kelewatan dalam pembuatan Break My Melody ini. Nah, selamat menonton. Jadi kita mengikuti sesuai arahan buku petunjuknya. Cuma ini video asli real dari suara saya sendiri. Nanti akan disusun berdasarkan buku petunjuk yang didapatkan di dalam boxnya. Jadi kita lakukan penyusunan sesuai tahap-tahapnya ya Sobat Valda, supaya tidak terjadi runtuh atau ada yang miss dalam satu level atau pada pemasangan, bahkan pengunciannya pada setiap stage atau tahapannya. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Jadi di sini ada 6, 7, 8 3 button panjang single, kemudian ada siku 2, ini ditata seperti ini. Jadi ini dimulai dari bagian badan paling bawah, bukan bagian kaki dulu, berbeda dengan Kuromi kemarin. Pada petunjuknya ini My Melody memasang pada bagian bawah dulu. Kenapa? Karena apabila dipasang pada bagian kaki dulu, ketika dipasang bagian badan, ketika ditekan akan runtuh karena tidak ada faktor yang mengunci di situ di kaki. Berbeda dengan Kuromi yang kemarin. Kalau Kuromi kemarin posisi badan dia mengunci bagian kaki. Bridge warna pink ini ditancapkan ke sini untuk ngelok antara 3 button ini dengan sikunya. Seperti ini sobat. Jadi hubungan break antar break ini sebetulnya selain dia membentuk suatu estetika yang kita harapkan atau bentuk yang kita inginkan, dia juga harus saling interlock supaya dia mengunci. Ini mulai susunan seri sobat. Ini yang agak susah sobat. Ini kenapa saya nggak pakai bantuan pad, karena kemarin ada yang komen bahwa warna breaknya ini warna putih, sedangkan untuk padnya putih, akhirnya mati, susah kalau dilihat ya. Seperti itulah sobat. Oke, langsung kita pasang sobat. Kalau masang break ini harus benar-benar tegak lurus sobat. Kalau misalkan miring pada space yang terjepit, dia akan susah sobat. Jadi saya sarankan untuk memasang break ini harus tegak lurus, apalagi kalau misalkan kecil gini sobat, itu yang buat susah sobat. Kalau misalkan dia nggak tegak lurus, susah untuk masuk sobat, karena space antar breaknya ini sangat rapat sobat di nano break ini. Jadi ini bukan mini break ya, ini nano break sobat, lebih kecil daripada nano break ukuran biasa. Oke, kita lanjut di bagian atasnya lagi sobat, di stage berikutnya. Ini dikunci, kemudian ini ada bagiannya gantung sobat, ada bagiannya gantung. Ini masih memasang bagian badan sobat. Ini hati-hati kalau menggantung gini, karena saya jelaskan sebentar. Karena apabila dia menggantung, kita tekan di sini, lepas sobat. Jadi hati-hati kalau memasang grip pada posisi join yang menggantung seperti ini sobat. Oke, saya lanjut. Untuk siku ini, dia ngunci pada bagian depan dengan bagian tengah badannya ini sobat.
Mungkin ini banyak fungsinya sobat. Brick yang berbentuk siku ini, dia sebagai pengunci atau locking antara bricknya. Tidak harus lurus atau triple button atau button yang lebih banyak lagi untuk mengunci tiap bricknya. Cukup siku ini saja sobat. Dengan stage 3 ya sobat. Setelah itu dari siku ini tadi dia selisih satu line, sobat. Nah, selisih satu line di sini sobat. Ini juga simetris dengan yang ada di sebelah kirinya. Maaf sobat, ada yang sedikit salah tadi. Dia ada di samping sini ya. Setelah itu ini simetris ya sobat, simetris di sini. Simetris di sini sobat. Nah, ini sikunya yang simetris kanan kiri, dua button siku, kemudian ada dua button juga. Oke, ada siku lagi. Siku di sini dia mengunci bagian sini sobat. Ada selisih satu line, mungkin ini secara pixel mungkin dia membentuk lengkungan tubuhnya Melody yang membulat ya sobat, seperti itu. Ini juga sama. Di sini ada bentuk apa ini ya sobat? Ini ada bentuk seperti bajunya Melody nih sobat. Kerah bajunya ini mungkin dia warna putih ya. Oke, ini juga pengunci penutup belakang. Cuma di sini penguncinya satu ya sobat. Ini yang berbahaya, pengunci satu ini. Karena apabila tidak ada pengunci di tengahnya, dia menggantung, itu yang lebih susah. Kalau yang menggantung, apalagi ada 3 button dia menggantung di satu pojok seperti ini, misalkan saja sobat ya. Nah, ini rawan sobat. Kalau misalkan dia tidak dikunci bagian atas yang bertumpu pada struktur sebelumnya, maka apabila kita kencangkan brick pada stage setelahnya, dia akan patah sobat. Akan mudah patah seperti ini sobat. Jadi hati-hati sobat. Oke, saya lanjut. Mulai bagian leher. Ini yang perlu hati-hati sobat. Dia agak menjorok ke dalam, sedikit lebih masuk satu line untuk pada lehernya ini sobat, lehernya My Melody itu. Oke. Ada 3 button di sini. Kemudian ada 2 button di sini. Ada 2 button di sini, dia membentuk leher ya sobat. Ini ada 2 button, 3 button, 2 button sama 3 buttonnya dia 90 derajat ya sobat. Ini sepertinya bentuk lehernya nih sobat. Mungkin bisa di zoom ya sobat.
Ini sudah mulai leher ini sobat. Oh iya, tadi ada tangan yang ketinggalan sobat, saya ada salah pasang. Saya cut dulu, dia lebih menjorok satu line ke kanan dan ke kiri untuk membentuk tangannya My Melody nih ya sobat. Oke, setelah kita pasang bagian leher, kita mulai pasang kepala dari awal sobat. Ini yang paling kritis sobat ya. Ini ada double L tertancap di sini sobat. Ini yang gantung sobat. Ini yang rawan jika kita mau mengencangkannya sobat. Ini perlu hati-hati ya sobat ketika masang bagian kepala bagian bawah sendiri. Oke, pasang seperti ini L juga ada double L di sini. Ini juga menggantung ya sobat. Ini yang hati-hati sobat. Ada double L, dia seperti ini bentuknya sobat. Nah, ini dia bertumpu pada satu sisi saja sobat, di button yang sebelah sini. Ini yang rawan sobat ya. Bagian yang menggantung ini yang bahaya sobat ya. Jadi hati-hati kalau misalkan pasang bagian kepala yang paling bawah ini sobat. Ini perlu diperhatikan. Ini simetris sobat, kanan kiri sama, double L juga. Ini harus benar-benar lurus sobat. Nah, seperti ini. Ada 2 L kanan kiri di sini, kepala bagian bawah. Dan nanti kita lihat ya sobat, apakah perlu perkuatan atau enggak di strukturnya. Kalau misalkan kita butuh perkuatan, dari brick yang kita beli itu biasanya ada kelebihan beberapa brick sobat, entah itu 10 dengan berbagai macam bentuk, random ya dia sobat, atau warna yang berbeda. Itu nanti bisa kita pakai sobat untuk perkuatannya ya. Oke, jadi saran saya agak berhati-hati. Saya di sini juga ikut buku petunjuknya yang mungkin nggak saya tampilkan karena terlalu lebar ini sobat. Ini coba dapat bagian apa nih sobat? Kuning ini sobat. Nah, ini coba tebak nanti bagian apa. Ini hati-hati sobat, karena kuning dia agak menjorok keluar atau menjorok ke depannya sobat. Ini menjorok ke depan, kemudian ada 2 brick di samping kuning yang menjorok ke depan ini, dia agak masuk ke dalam karena dia simetris dengan yang ada di sebelah kirinya sobat. Sebentar, saya ganti view ya sobat, biar kita pasang lanjut kembali. Di sini ada double L.
Nah sobat, ketika bagian gantung itu hati-hati. Ketika kita mau merapatkan, itu harus kita tahan dulu yang bagian dalam, karena tidak ada pengunci di sini sobat. Ini juga tidak ada pengunci, jadi hati-hati ketika kita ingin merapatkan bricknya. Jadi bagian-bagian yang ini perlu kalian waspadai ketika kalian memasang bricknya. Ini gantungnya lebih parah sobat, cuma berdiri pada satu kaki. Karena ingat hukum momentum ya sobat. Semakin panjang lengannya ini, bebannya akan semakin bertambah dikali terhadap panjang lengannya ini sobat, termasuk derajatnya. Kalau kita arahnya 90 derajat ini sinnya 1, sehingga dia nilainya 1. Apabila dia 30 akan semakin kecil ya sobat, seperti itu sobat. Jadi kalau misalkan dia hanging atau menggantungnya pada dua button, maka L-nya akan semakin pendek sobat. L-nya semakin pendek. Apabila semakin pendek ini, otomatis dia lebih kuat, karena beban dikalikan L, semakin kecil L-nya ini beban ini akan berkurang dibanding L yang lebih panjang tadi, seperti itu sobat. Oke, saya lanjut sobat. Oke, setelah kita pasang kepala di sini, ada 3 button. Nah, kita masangnya juga harus sejajar sobat. Apabila tidak sejajar ini akan susah sobat. Jadi berhati-hati sekali sobat ketika posisi menggantung seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak masangnya dengan sejajar, harus kita ulangi lagi sobat. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini juga seperti itu sobat, L-nya simetris kanan kiri. Yang perlu diwaspadai sobat. Sepertinya perlu perkuatan ini sobat, supaya dia lebih rigid sobat. Ini perkuatan sobat. Perkuatan supaya tidak sampai jatuh ya sobat. Kita isi perkuatan lagi sepertinya. Kita isi perkuatan lagi supaya dia nggak sampai jatuh sobat. Selain dia bisa mengunci antar brick, perkuatan ini juga bisa menahan arah pergerakan brick supaya dia tidak bergeser sobat. Seperti ini sobat, terserah kalian seperti apa, yang penting dia dikunci dan menghindari hanging seperti yang saya sampaikan tadi sobat. Karena saya masih banyak spare ya sobat, jadi mungkin ada kalanya spare atau lebihan dari pembelian brick itu bisa dipakai untuk perkuatan seperti ini sobat. Oke, kita lanjut sobat. Setelah bagian kepala bawah, ini ada 3 button. Dia ngunci. Dia lock di ini, di L sama 2 buttonnya ini sobat. Jadi hati-hati sobat. Jadi ya kekalahan brick, hukum dalam pemasangan brick ini ya sobat, itu dia harus saling mengunci, dia harus paralel
seperti bata pada rumah kita sobat. Entah apapun bata, jenis bata apapun, dia harus paralel sobat. Dia tidak serial. Maksudnya paralel seperti ini, selang-seling gini sobat ya. Ini saya contohkan ya sobat. Ini saya contohkan ya. Ini pemasangan secara paralel sobat. Jadi ada selang-seling istilahnya ya, saling silang atau selang-seling di antara brick ini. Ini ada selang-seling ini, dia kuat. Sedangkan kalau misalkan kita pemasangannya serial seperti ini sobat, serial seperti ini, nah ini akan mudah dipatahkan sobat. Ini akan mudah dipatahkan sobat, ketimbang bata yang berbentuk paralel tadi. Sebentar adan dulu sobat. Lanjut sobat, setelah adan berkumandang ya. Mohon maaf karena rumah sebelah masjid. Jadi kalau misalkan adan berkumandang pun ruangan tertutup ya, tanpa peredam, saya kira masih tetap masuk sobat. Meskipun ada noise cancellation-nya juga di mic saya ini juga sobat. Oke, kita lanjut ya. Ini ada triple button, 3 button putih. Dia di sini. Ini mungkin akan membentuk mukanya My Melody ya sobat, yang warnanya putih ya. Nah, karakter My Melody lucu ya sobat, menggemaskan. Tapi ya ada yang suka My Melody, suka Kuromi antagonis, tapi dia sebetulnya dia dizolimi sobat sama My Melody sobat. Dia paling teraniaya di antara karakter Sanrio lainnya sobat. Jadi ya tergantung idola kita masing-masing ya. Ada 2 button yang kunci membentuk mata ini sobat. Kanan kiri dia simetris sama di sini sobat. Tegak lurus ya sobat. Oke, seperti ini sobat. Kita rapatkan ya sobat. Kita rapatkan. Ini mukanya juga harus sejajar sobat, antar satu lainnya sejajar. Ini mulut atau hidung ya sobat, saya kurang paham ini. Kita pasang seperti ini sobat. Nah, ini sudah membentuk mukanya sobat. Kemudian belakangnya tinggal kunci ya. Ini kembali lagi ke siku sobat. Banyak siku di sini buat penguncian yang vertikal, horizontal ataupun yang bentuk-bentuk lainnya sobat. Nah seperti ini sikunya, dia berada pada samping kepalanya. Samping kepalanya ini sobat, membentuk samping kepalanya. Ya inilah yang mengandung tadi sobat. Kalau misalkan sobat tidak menahan pada tumpuan bricknya, dia akan goyang sobat ketika kita akan rapatnya seperti ini. Ini juga harus benar-benar tegak lurus untuk 3 buttonnya. Nah, ini harus benar-benar lurus baru kita rapatkan. Oke, seperti itu sobat tips triknya. Kita lanjut bagian atasnya lagi. Ini lurus sobat. Ada siku lurus. Ini yang saya katakan sobat. Ini yang dinamakan susunan serial sobat.
Oke, ada siku lagi. Dia simetris dengan yang sebelah kirinya, membentuk wajah. Ada siku lagi. Siku di sini mengunci antara bagian kiri dengan bagian tengahnya, sobat. Ini strukturnya sudah mulai rapat, sobat. Agak aman ketika kita mau menekan buttonnya atau menekan bricknya, merapatkan bricknya itu. Oke. Ada double button di sini untuk mengisi filenya, juga mengunci antara bagian atas dengan bawahnya ini seperti ini, sobat. Ini juga ada double button di sini. Nah, coba kita amati ya, sobat. Ini ada 2 button, 3 button, 2 button juga. Kita lihat sistem penghuninya seperti apa. Ini bisa, kalau kita break biasanya pakai yang 2 buat kunci antara kanan kirinya ini, atau yang 4 sekaligus. Kemudian ini 3. Tapi ini kita pakai yang 3 button. 3 button kuncinya supaya dia lebih luas area tumpuannya. Kemudian ini juga kita kunci menggunakan 3 button lagi, kanan kiri sama supaya imbang. Untuk 10 ini menggunakan ini tidak ada spare 1 button ya, sobat. Hanya 2, kita pakai 2 saja, sobat. Yang penting area kepala ini dia tertutup, sobat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kepala hampir atas ini, sobat. Ada 2 stage lagi menutupi kepala. Di sini untuk pengunciannya antara siku dengan yang saya katakan tadi 3 button yang serial, nah kita kunci menggunakan L, hanya seperti ini, sobat. Kita kunci menggunakan L atau double juga tidak apa-apa, tapi kita menggunakan L ini bisa menjadi area pad untuk tahapan ke selanjutnya, seperti itu, sobat. Ini juga simetris, sobat. Simetris ini untuk sikunya. Kemudian ada siku lagi. Ada siku lagi. Ada siku mengunci antara button 3 button yang ada di belakang kepala ini, yang kunci dengan yang ada di sampingnya seperti ini. Oke. Simetris, sobat, kanan kiri. Kemudian ada 2 button. Ini juga 2 button. Mohon maaf. Ada siku. Ada siku. Di sini ada 2 button yang menggantung, sobat. Ini kenapa menggunakan 2 button, karena ini akan jadi tumpuan nanti kepala bagian atasnya lagi ya, sobat. Ini 2 button buat menutupi ini, juga menjadi area pad untuk memasang kepala bagian selanjutnya. Seperti itu, sobat. Ini tampilan atasnya. Oke, saya lanjut, sobat. Jadi untuk bagian kepala yang rata itu sudah hampir berbentuk membulat ya, sobat. Sudah agak membulat, berarti setelah dia lurus, dia agak melengkung menjorok ke dalam satu line, supaya dia seolah-olah terlihat dia itu berbentuk bulat.
pengunci di sini, ada siku, ada siku lagi, kemudian kepalanya juga di sini ada siku lagi. Ini siku double. Jadi saya ulangi lagi ya sobat. Sebetulnya saya di sini memasang berdasarkan petunjuk yang ada di lembar petunjuk yang didapatkan dalam satu set box pembelian berikutnya ya sobat. Untuk sobat Valda lain, barangkali ada yang memiliki bentuk lain ya silakan monggo di share. Kemudian tidak harus membentuk sesuai karakter yang ada di buku petunjuknya, karena brick ini seni ya sobat. Brick ini tuh seni. Kenapa? Karena setiap hasil karya atau seni itu memiliki preferensi yang berbeda-beda ya sobat. Asalkan kita punya point of view atau pandangan tersendiri yang bisa diargumentasikan, disampaikan, itulah sebuah karya seni bagi sobat kelas. Jadi tidak haruslah membentuk 100% sama yang di buku petunjuk. Entah ini bisa dibuat menjorok ke belakang atau kepalanya agak keluar, bagian belakang tidak lurus seperti ini, itu terserah sobat. Karena itulah yang dinamakan kreativitas sobat. Jadi kreativitas itu tidak ada batasnya sobat. Oke, saya lanjut sobat. Oke. Oh, ini tidak simetris ya sobat, antara kiri dan kanan. Antara kiri dan kanan tidak simetris karena di dalam petunjuknya itu nanti ada telinga kromi yang lebih lebar di bagian kanan ketimbang yang di bagian kiri ya sobat. Nanti kita lihat. Nah, ini ada double L seperti ini sobat. Double L. Kemudian ada L lagi atau siku lagi. Dia yang mengunci antara dua brick sama siku atau L yang ada di sampingnya. Ini depan belakang sama ya sobat. Mungkin yang membedakan itu dia ada di kanan kirinya. Ada di kanan kirinya ini. Agak menjorok satu line ke dalam karena supaya membentuk mengesankan bahwa ini tuh bulat seperti itu. Oke, ini langsung kita percepat ya sobat karena terlalu lama, ini sebetulnya sudah saya rangkai sebelumnya. Mungkin sobat Valda pengen lihat jelasnya itu ada di live hari Senin, live di hari Senin kemarin. Jadi kalau ingin lebih detailnya pemasangannya ada di situ sobat. Ini hanya mempercepat saja sobat. Nah, sepertinya durasinya sudah cukup panjang ini saya menjelaskan tentang pemasangan brick ini. Mungkin bagi kalian ada yang suka preferensi tentang penyampaian video saya dengan pada saat menyampaikan pemasangan brick, mungkin sobat bisa komen di kolom komentar ya, karena sobat memiliki preferensi yang berbeda-beda seperti itu. Karena saya sangat menghargai perbedaan itu. Apabila ada masukan atau tanggapan terkait Bang bagaimana untuk pemasangannya seperti ini, itu seperti apa, atau ada yang terlewat dari saya memasang brick, ya silakan monggo, atau ada kualitas gambar yang tidak jelas atau ada fokus cahaya yang tidak jelas, ya saya mohon maaf karena saya menggunakan kamera HP biasa. Semoga video ini bisa membantu sobat sekalian yang ingin
melihat break. Karena beberapa contoh ada yang suka melihat video pemasangan break itu yang time lapse. Time lapse itu dia hanya eh, dia hanya dipotong saat time lapse pada screen saya memasang tiap masing-masing breaknya itu saja sobat. Sehingga time lapse tersebut pada frame yang ketika saya memasang break. Itu ada yang suka seperti itu. Ada juga yang suka dengan cara masing-masing satu persatu dijelaskan tiap stage-nya. Kalau saya pribadi saya rasa tidak perlu ya, karena ada buku petunjuknya. Apabila beli kita dapatkan buku petunjuknya juga. Seperti Lego pun juga seperti itu, kita membeli Lego atau membeli brick itu semuanya ada buku petunjuknya. Kalau misalkan tidak ada ya kita bisa bantu carikan referensi, karena di sini juga banyak masih belum terpasang. Mungkin barangkali ada waktu untuk sobat memasang, nanti kita giveaway ya 2 atau 3 buat beberapa komentar, tapi tunggu video giveaway-nya lanjut. Maaf, nunggu video giveaway-nya muncul entah besok atau lusa, karena ini masih masa liburan sekolah ya teman-teman. Teman-teman bisa bantu pasang, ataupun teman-teman bisa nyoba masang nano brick itu seperti apa, susahnya seperti apa, nanti kendala-kendalanya seperti apa, sobat bisa coba sendiri. Kalau sobat ingin memvideokan selama sobat memasang brick, ingin tampil di YouTube ya silahkan diupload, dikirim ke email Valda, nanti Valda yang edit semua videonya, nanti saya upload dengan izin sobat supaya bisa kita lihat bareng-bareng dan kita review bareng-bareng. Oke, sebentar kita lanjut. Tinggal pemasangan kaki ya sobat. Kenapa ini berbeda dengan karakter Kuromi kemarin? Karena karakter Kuromi kemarin itu pemasangan bawahnya itu saling mengunci sobat, tidak seperti Kuromi. Kalau Kuromi ini bagian paling bawah atau bagian paling kaki itu dia tidak saling mengunci. Jadi kalau misalkan ini saya pasang kakinya terlebih dahulu, ini gantung sobat. Nah, apabila ini gantung, ambrol sobat, nggak bisa dipasang ini sobat. Ya, seperti itu sobat. Jadi tiap brick itu memiliki cara pemasangannya masing-masing, tergantung preferensi dari penyedia bricknya itu sendiri, atau preferensi dari sobat Valda sendiri, tergantung kreativitas sobat Valda sendiri ya. Seperti itu, karena kami tidak pernah membatasi kreativitas, termasuk kepada kakak dan adik juga. Saya tidak pernah membatasi kreativitas mereka. Mereka punya sudut pandang masing-masing terhadap suatu permainan, karena itu akan melatih kekritisan kita mengalami suatu peristiwa atau kejadian atau masalah seperti itu sobat. Jangan pernah batasi kreativitas sobat ya. Tidak harus sama, semua tergantung kreativitas sobat, tergantung dari sudut pandang sobat atau jiwa seni sobatnya seperti apa. Karena semua tergantung dari point of view kita masing-masing sobat. Tiap orang itu berbeda-beda. Kita saling menghargai pendapat dari masing-masing. Saya pribadi juga tim Valda menghargai semua masukan, hinaan atau apalah, yang penting semuanya ada argumentasinya. Karena kita bangsa Indonesia bangsa yang cerdas ya sobat. Saya yakin itu ya. Oke sobat, sudah selesai. Ya hampir mirip lah sobat, seperti yang ada di
petunjuknya. Oke, apabila ada penyampaian dari sobat terkait masukan cara saya membuat video atau cara saya memasang brick, atau ada masukan lainnya atau ingin memasang brick lainnya, monggo silahkan komen di kolom komentar ya sobat, karena komentar sobat itu membantu kita dalam membuat video yang baik kedepannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceramah saya yang panjang lebar ngalor ngidul dan jelas ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.